Dia nanya, kalau toh benar buat mendaftar jadi calon gubernur DKI itu lewat Universitas Pramuka tadi itu, dia sudah memasukkan dan menggunakan surat palsu. Ya. Clear betul ditanyakan, asli atau fotokopi? Tadi diulangi berkali-kali oleh Pak Kasunidin. Fotokopi. Fotokopi. Teman-teman tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya? Sahabat hukum, kalau mencermati statement saudara Roy Suryo dan kawan-kawan, tentu kita semuanya merasa prihatin dan miris kenapa hal tersebut terjadi pada presiden kita yang ketujuh, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, mulai dari persoalan ijazah, kemudian ada kasus-kasus terkait SMK, kemudian ada penghargaan yang ternyata itu adalah palsu belaka. Nah, pada siang hari ini, rekan-rekan dari mahasiswa UNTAD Surabaya, mereka akan mendiskusikan persoalan-persoalan tersebut dalam suatu diskusi yang sangat bergaya anak mahasiswa. Kami langsung menunjuk Saudara Ami untuk menjalankan satu kegiatan diskusi ini. Silakan Saudara Ami untuk berdiskusi. Terima kasih Pak Dokter. Sahabat hukum, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Juristi Legal Indonesia. Pada magang minggu kedua ini, kami akan membahas tentang isu hukum yang bombastis yang masih menjadi perbincangan panas di publik mengenai presiden ketujuh kita, yaitu Pak Jokowi. Setelah masa langsir jabatan Pak Jokowi, muncul nih isu-isu terkait ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi, menurut tim Roy Suryo, mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini ijazah yang dibuat oleh tim Pasar Pramuka. Selain itu juga muncul juga nih isu-isu terkait bercak-bercak yang muncul di wajahnya Pak Jokowi. Ada yang mengatakan bercak-bercak yang muncul di wajahnya Pak Jokowi itu merupakan bercak-bercak kiriman berupa santet, berupa kutukan, dan lain-lainnya. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau misalnya bercak-bercak yang muncul di wajahnya Pak Jokowi itu merupakan penyakit medis. Mana nih yang benar terkait isu ini? Mari kita kupas tuntas dalam perbincangan pada hari ini. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu ada rekan saya bernama Feby. Hai Feby. Halo, selamat siang semuanya. Ada juga rekan saya bernama Lili. Hai Lili. Halo semuanya. Kita langsung masuk aja nih ke dalam perbincangan ini. Saya ingin bertanya pertama-tama kepada rekan saya Feby mengenai apa sih masalah utama yang ada dalam isu ini? Kenapa nama Pak Jokowi itu menjadi sorotan di dalam masyarakat? Oke, terima kasih untuk rekan Ami atas pertanyaannya. Iya sih, sekarang emang Pak Jokowi ini sedang banyak sekali ya kontroversinya. Mulai dari dibilang penipu, terus juga pembohong, dan juga dituduh memalsukan ijazah. Nah, Pak Jokowi ini juga tuh terbukti melakukan pembohongan atau penipuan terkait dengan penghargaan dari IRRI. IRRI itu International Rice Research Institute, itu atas pertanian dan pangan. Nah, ternyata penghargaan ini itu dibuat oleh Kementerian Pertahanan, bukan dari IRRI-nya itu. Nah, selain itu juga Pak Jokowi ketika dia masih menjabat menjadi presiden kita, pernah nih dalam sebuah wawancara dia bilang kalau anak-anaknya itu tidak tertarik untuk mengikuti jejak dia yang masuk ke politik. Tapi nyatanya apa? Sekarang kita lihat sendiri lah, anaknya sudah menjadi wakil presiden. Nah, di balik kontroversinya nih, kita juga tidak boleh lupa dong dengan prestasi Pak Jokowi ya selama dia menjadi presiden. Yaitu sudah membangun jalan tol sepanjang sekitar 2.700 km. Itu update 2024 kalau nggak salah. Terus juga dia itu sudah menaikkan saham Freeport sekitar 70-an%. Dan dia juga membangun IKN. Selain itu juga dia cukup terkenal ya di Indonesia bagian timur. Nah, terus kan rekan Feby ya, untuk selanjutnya itu saya ingin bertanya lagi nih terkait kan timnya Roy Suryo ini mengatakan kalau misalnya ijazahnya Pak Jokowi itu kan palsu ya.
Tetapi kenapa dari pihak kampusnya Pak Jokowi sendiri, yaitu UGM, kenapa tidak ada mengklarifikasi sedikit pun atau membuka suara sedikit pun tentang kebenaran ijazah Pak Jokowi tersebut? Apakah mungkin di dalam isu itu tuh ada udang di balik batu? Nah, ini juga nih yang menjadi permasalahannya, bukan hanya untuk kita tapi kayaknya untuk semua masyarakat kan. Kenapa sih pihak UGM itu tuh tidak mengklarifikasi terkait dengan isu yang beredar kan? Nah, tapi kan kita sebagai mahasiswa ya bukan ranah kita lah untuk membahas ini kan. Mungkin saja yang menurut saya tuh mungkin ada yang namanya permainan politik atau bisnis atau juga kekuasaan, karena kan ini tuh sudah menyeret nama-nama orang besar. Tapi jujur kalau saya pun masyarakat luas sepertinya kecewa sih, kenapa UGM ataupun Polri itu tidak bersikap transparan gitu dalam menyikapi hal ini. Kalau memang itu palsu, kenapa tidak langsung memberikan klarifikasi? Tapi kalau memang asli, kenapa tidak langsung dibuktikan ke publik? Kenapa ketika masalahnya itu sudah besar, terus sudah muncul polemik-polemik di masyarakat, itu tuh baru mereka mulai bergegas. Terus dasar hukumnya itu gimana sih, Mbak Feby? Nah, untuk kasus ini kan sebenarnya ada 2 laporan ya. Yang pertama itu tuh dari timnya Roy Suryo. Mereka itu kan membuat pengaduan masyarakat terkait dengan ijazah palsunya Bapak Jokowi. Nah, kenapa tidak dituntaskan dulu gitu loh? Kayak kenapa tidak dibuktikan dulu di pengadilan apakah memang palsu kah atau asli? Nah, untuk yang kedua itu kan ada Bapak Jokowi yang melaporkan balik terkait dengan pencemaran nama baik, melaporkan timnya si Roy Suryo ini. Nah, kenapa kasus ijazah ini tuh tidak diselesaikan dulu, dibuktikan dulu apakah palsu kah, asli kah? Kalau memang terbukti asli kan berarti memang Roy Suryo sudah mencemarkan nama baik Pak Jokowi kan. Nah, itu baru bisa dilaporkan. Maksudnya kayak dituntaskan dulu terkait ijazah palsu, baru dilaporkan balik terkait dengan pencemaran nama baik. Karena kan keduanya ini saling berkaitan satu sama lain. Terus saya akan bertanya kepada rekan Dini, menurut rekan Dini, terkait lapor-melapor yang terjadi antara Roy Suryo sama Pak Jokowi ini, itu pendapat Mbak Lili itu gimana? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Kan Ami. Saya ini bingung ya sebagai mahasiswa melihat persoalan ini. Apa sih tujuan Roy Suryo melaporkan Jokowi ini? Dan yang konon kini ingin meluruskan sejarah ijazahnya yang palsu atau rekayasa. Dan menurut saya ada kepentingan ekonomi dan politik dari kubunya Roy Suryo. Oke. Terus ada kepentingan apa ya terkait lapor-melapor tersebut? Kalau menurut saya sih ada politik praktis mungkin sih ya, yang menggulirkan Musi tidak percaya kemajuan agar anaknya Pak Jokowi menjadi wakil presiden. Gibran Rakabumi Raka yang penuh dengan sensasi Mahkamah Konstitusi. Ya namanya juga politik kawan. Kemudian Pak Jokowi melaporkan Pak Roy Suryo ingin membuktikan bahwa Jokowi bersih, bukan penipu dan bukan pembohong. Nah, selanjutnya aku mau bertanya nih ke rekan Amia. Jadi setelah Pak Jokowi itu pulang dari lawatannya di Vatikan kemarin, itu kan muncul kan di berita kalau Pak Jokowi itu terkena penyakit kulit. Kan beritanya berseliweran nih, kita bisa lihat sendiri bagaimana kondisi wajah dari Pak Jokowi kan ada bercak-bercak gitu. Nah, ini nih sebenarnya kenapa sih? Soalnya kan banyak nih spekulasi liar kan yang muncul di media. Itu tuh sebenarnya kenapa? Jadi menurut saya ya Mbak Feby, itu tuh sebaiknya harusnya dicek aja ke dokter kepresidenan, terus diumumkan saja langsung terhadap penyakitnya yang dideritai Pak Jokowi tersebut. Karena kalau misalnya nggak diumumkan, nggak dicek juga dan nggak diumumkan, itu tuh akan memunculkan asumsi-asumsi yang nggak benar di kalangan masyarakat. Kan ada juga yang mengatakan kalau penyakitnya Pak Jokowi itu kan ada yang terkena santet, ada yang terkena kutukan, dan lain-lainnya. Tetapi ada juga yang bilang kalau misalnya itu tuh emang penyakit medis kan. Nah, sebaiknya diperiksa aja terus diumumkan. Atau juga presiden sebelumnya itu kan, itu juga diperiksa ke dokter kepresidenan, kemudian langsung diumumkan. Sehingga tidak ada muncul kayak sekarang ini, tidak ada muncul pertanyaan-pertanyaan atau
berita-berita yang bilang kalau misalnya Pak Jokowi kena penyakit ini, penyakit itu, sebaiknya seperti presiden-presiden sebelumnya langsung diumumkan saja, biar tidak ada asumsi-asumsi yang nggak benar. Jadi sebenarnya benar nggak sih ya? Maksudnya menanggapi itu, benar nggak sih dia tuh kena kutukan kah? Atau santet, atau kiriman, atau memang itu tuh penyakit medis? Kalau sejauh ini sih saya tidak tahu betul ya, itu tuh penyakit santet atau penyakit medis. Karena yang kita lihat di media itu cuma tampilan wajah doang, nggak seluruhnya. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan bahwa itu tuh beneran santet kah atau apakah. Tetapi kalau menurut saya sebagai mahasiswa, itu tuh kayaknya emang penyakit medis. Iya sih, karena kalau kita ngomongin santet atau penyakit kiriman itu tidak rasional ya. Sebagai mahasiswa kita berpikir bahwa itu tidak rasional. Jadi emang sebaiknya dicek secara medis, karena kalau medis kan itu bisa dibuktikan, itu tuh valid kan, dibandingkan dengan mengasumsikan kalau dia terkena ini itu. Nah, kayak gitu. Selanjutnya aku mau nanya nih ke rekan Lili. Iya. Kan kasusnya itu sebelum dibawa ke pengadilan kan harus ke kejaksaan dulu kan untuk diperiksa. Nah, alur laporan polisinya itu gimana sih terkait dengan saling lapor melaporkan? Tadi katanya ada Roy Suryo melaporkan Pak Jokowi juga melaporkan balik kan. Nah, itu alurnya gimana dan hasilnya itu kayaknya seperti apa? Baik rekan Febi, terkait masalah saling melaporkan, kita sebagai mahasiswa taat hukum yang menghargai dan mengedepankan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, ya biarlah pengadilan yang menguji dan memutus perkara dengan adil, apapun hasilnya harus dihargai. Baik, saya ingin bertanya untuk rekan Ami. Rekan Ami, kira-kira dalam perkara ini Pak Prabowo melindungi nggak terhadap Pak Jokowi? Dan bagaimana baiknya Pak Prabowo dalam bersikap sebagai dalam seorang pemimpin saat ini? Baik, Mbak Lili, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya, Pak Prabowo itu kan merupakan politisi senior, sudah menjabat pilihan presiden 4 kali. Tentu, dia akan bermain bersih dan cerdik, Mbak Abu Nawas. Baik rekan-rekan sahabat hukum di seluruh tanah air, kalau kita membahas kelemahan seseorang, tentu tidak akan ada batasnya dan tidak akan ada habisnya. Yang terpenting adalah bagaimana roda pemerintah ini berjalan secara kondusif, yang di dalamnya dikelola seorang pemimpin yang bijaksana, jujur, tanpa adanya drama-drama. Sehingga negara ini tidak akan dikuasai dan dimanfaatkan oleh jukung-jukung politik dan oligarki. Sekian pembahasan isu hukum pada hari ini. Kami dari kampus Universitas 17 Agustus mohon saran dan kritikan. Salam merah putih, merdeka!